Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-31, 32 dan 33 dari surah Yunus, yaitu yang menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan kepada orang-orang musyrik tentang Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur dan yang memelihara, yang mengurus alam semesta ini. Khususnya adalah yang mencipta, mengatur dan mengurus diri manusia. Lebih khusus perintah Allah Subhanahu wa taala ini kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada orang-orang musyrik supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya supaya mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Nah, ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang musyrik yang dahulu di dunia menyekutukan Allah, maka nanti di hari akhirat mereka itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka gagal ketika menjalani hidup di dunia. Karena di dunia hidup adalah sebagai ujian, yaitu beriman atau tidak beriman, mentauhidkan Allah atau menyekutukan Allah. Apabila beriman, mentauhidkan Allah, berarti berhasil dalam ujian. Apabila enggan beriman, menyekutukan Allah, berarti kufur kepada Allah, berarti gagal dalam ujian. Maka Allah menerangkan di hari akhirat orang-orang yang menyekutukan Allah itu dengan apa mereka sekutukan Allah, apa yang mereka sembah selain Allah, maka nanti akan dikumpulkan dengan apa-apa atau siapa-siapa yang mereka sembah selain Allah. Kemudian ketika itu di hadapan Allah yang disembah itu berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka. Maka ketika itu jelaslah siapa yang bersalah, yaitu yang bersalah adalah mereka yang menyekutukan Allah, itu menyekutukan Allah tanpa kebenaran disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu atau disebabkan karena mengikuti bisikan atau godaan syaitan, maka gagal mereka menjalani hidup di dunia, maka siksaan Allah lah yang mereka terima. Ini dalam ayat yang sebelum ini.
Jadi apabila ayat sebelum ini tentang orang-orang musyrik, yaitu kesudahan orang-orang musyrik di hari akhirat, sekarang masih tentang orang-orang musyrik. Hanya saja lebih khusus adalah ayat ini sebagai bimbingan kepada orang-orang musyrik yang masih hidup di dunia ini, bahwasanya mereka tidak sepatutnya menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik itu tidak sepatutnya melakukan perbuatan syirik. Apa sebab? Sebab apabila mereka menggunakan akal fikiran mereka dengan baik, mereka mengenal Allah, Allah yang mencipta mereka, Allah yang memberi rezeki kepada mereka, Allah yang memberikan pendengaran dan penglihatan bagi mereka, Allah yang menghidupkan yang mati dari yang hidup dan yang hidup dari yang mati, atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah yang mengurus segala urusan dan mereka tahu Allah yang mencipta, yang mengatur, memelihara, mengurus alam semesta ini. Nah, kalau mereka sudah tahu, maka sepatutnya mereka memelihara diri dari murka Allah, yaitu Allah akan murka apabila di dunia ini tidak beriman, dan Allah akan murka nanti di hari akhirat dengan menetapkan azab ke atas mereka. Maka semestinya kalau mereka sudah mengenal Allah, maka bersegera beriman kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah. Karena ada yang menyekutukan Allah dengan malaikat, menyekutukan Allah dengan manusia seperti dengan Nabi Isa, menyekutukan Allah dengan berhala, Allah disembah, selain Allah juga disembah. Itu perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, dan itu adalah perbuatan yang sangat tercela, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, sudah jelas Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya, la ilaha illallah, maka mengapa berpaling kepada selain Allah? Berpaling kepada selain Allah dan itu bukan Tuhan yang sebenarnya, itu adalah kesesatan. Maka di ayat yang ke-32 Allah menyebutkan, setelah kebenaran itu diketahui dengan terang, dengan nyata, dengan jelas, kemudian masih juga berpaling dari kebenaran, yaitu menyekutukan Allah, maka itu adalah kesesatan. Kalau masih juga memilih kesesatan, betul-betullah tidak menggunakan akal fikiran. Tak berguna akal yang ada di kepala itu. Padahal Allah memberikan akal untuk digunakan. Mengetahui yang benar itu benar, ikuti. Mengetahui yang salah itu salah, jauhi, tinggalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnahnya, sunnatullah, yaitu siapa yang tidak juga beriman kepadanya, padahal kebenaran sudah diketahui dengan jelas, maka ketetapan Allah sebagai sunnatullah yang akan diberlakukan, yaitu akan ditetapkan azab, siksaan di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat pasti. Nah, kepastian azab di hari akhirat hendaknya membuka mata yang di kepala, yaitu dengan melihat tanda kekuasaan Allah, dan yang paling penting sekali adalah membuka mata hati sehingga segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, 3 ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diteruskan kepada manusia, khususnya orang-orang musyrik, supaya mereka segera berhenti dari melakukan kemusyrikan. Nah, kalau untuk kita apa manfaatnya? Untuk kita mengokohkan lagi keimanan kita kepada Allah, menetapkan dengan lebih kokoh lagi kaki kita di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksudkan itu adalah mentauhidkan Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini setiap saat di atas kalimah tauhid, la ilaha illallah, dan mudah-mudahan sampai ke akhir hayat
kita tetap di atas kalimah ini dan kita dapat mengakhiri hidup dengan menyebut kalimah yang mulia ini. Allah matikan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir dari hidupnya dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir perkataannya ketika menutup usia menyebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Nah, itu sebabnya kalau ada orang yang akan meninggal dunia, kita ada di sampingnya, maka kita bantu ia dalam keadaan sakarat itu dengan mentalkinkannya, membimbingnya dengan perkataan la ilaha illallah di tepi telinganya. Mudah-mudahan ia mendengar, kemudian ia menyebutnya, kemudian ia menutup usia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika lahir, kalimat tauhid itu yang diperdengarkan ke telinga, dan ketika meninggal dunia diperdengarkan sekali lagi dan mampu untuk mengucapkannya. Nah, itulah dia keberhasilan di dalam hidup. Jadi berhasil hidup itu adalah hidup di atas kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang hidup, Engkau hidupkan kami dengan kalimah la ilaha illallah, dan Engkau matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Inilah dia hakikat kehidupan yang sebenarnya, dan ini diterangkan berulang kali di dalam Al-Quran. Inilah yang pertama kali disampaikan oleh setiap Rasul yang diutus kepada kaum. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah wahai kaum. Kaum Nabi Nuh kepada kaumnya, kaum Nabi Ibrahim, Nabi Musa, para nabi kepada kaumnya menyampaikan beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Tapi dalam perjalanan hidup manusia ada saja yang menyekutukan Allah. Apa sebabnya? Kita ulang sekali lagi apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Apa sebelumnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena manusia mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena mereka tak mau terikat, terbeban oleh kalimah la ilaha illallah. Sebab apabila mengakui Allah sebagai Tuhan, maka mestilah menjalankan perintah Allah. Ada kalanya perintah Allah itu tak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, maka dia tinggalkan perintah Allah itu, sehingga ia mengikuti kehendak hawa nafsunya. Maka ia sekarang menuhankan hawa nafsunya. Jadi ia telah menuhankan dirinya sendiri. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada tidak kamu melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Ada banyak sekali. Nah, maka melalui 3 ayat ini tambahan peringatan untuk kita supaya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, jangan sampai terperangkap seperti terperangkapnya orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan iman yang ada dalam hati, Allah tambahkan keimanan kita. Dengan keyakinan yang ada dalam hati, Allah teguhkan keyakinan kita. Kemudian Allah berikan hidayah dan taufiknya sehingga kita istiqamah, tetap pendirian di atas jalan yang benar ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ini ya Allah, yaitu jalan yang menyampaikan kami ke tujuan, yaitu tujuan kami adalah syurga, seperti mana yang Engkau panggil. Dalam ayat sebelum ini Allah telah memanggil manusia, wallahu yad'u ila daris salam, dan sesungguhnya Allah telah memanggil manusia ke syurga. Tinggal kita lagi sekarang ini mau tidak menjawab panggilan Allah, menjawab panggilan Allah ke syurga. Bagaimana caranya? Beramal saleh, dan amal saleh baru diterima apabila seseorang itu beriman kepada Allah. Kalau tidak, manusia dalam kerugian. Melakukan perbuatan baik tapi tidak beriman, sia-sia. Allah tidak menghitungnya sebagai perbuatan yang akan diberi pahala. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr,
sungguh manusia itu sungguh dalam kerugian. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Beriman, iman yang benar, mentauhidkan Allah. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ini baru mengecualikan kita dari kerugian, terkecuali dari kerugian. Kalau beriman dan beramal saleh, beruntung. Maka kita pun saling menasihati di antara kita. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati seperti dalam pengajian ini, atau ketika kita berdiskusi, bertukar pikiran, berbicara dengan sahabat saudara kita, supaya kita tetap dalam kebenaran dan supaya kita sabar dalam menjalani kebenaran ini. Apa sebab? Di sana ada tantangan. Dari mana tantangan? Dari dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Kemudian satu lagi dari luar diri kita, yaitu syaitan. Syaitan itu pula ada dua sekarang jenisnya, yaitu syaitan dari kalangan jin. Nah, itu tak nampak. Nah, itu bisa diusir dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia lari. Tapi yang satu lagi ini dengan isti'azah pun dia tak lari, yaitu syaitan dari kalangan manusia. Syayatinul jinni wal ins. Syaitan dari kalangan jin dan juga syaitan dari kalangan manusia. Manusia, tapi syaitan karena mengikuti langkah-langkah syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, 3 ayat, yaitu ayat yang ke-31, 32 dan 33 dari surah Yunus, tentang bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah untuk diteruskan kepada manusia, khususnya orang-orang musyrik, supaya mereka segera menghentikan kemusyrikan mereka, supaya mereka selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Kalau kita bawa kepada masa Rasulullah dahulu, kepada siapa ayat ini disampaikan? Kepada penduduk kota Mekah. Karena ayat ini kan kita sebut sebelum ini ayat Makkiyah, yaitu ayat yang turun di kota Mekah, bermakna membimbing orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah supaya mereka beriman. Ada di antara mereka yang beriman? Ada. Satu-satu beriman, yaitu beriman kepada Rasul. Ada yang cepat beriman, awal-awal dakwah mereka sudah beriman. Ada yang lambat beriman, sudah hijrah Rasulullah ke Madinah, belum juga beriman lagi. Setelah dibuka kota Mekah, Rasulullah kembali menguasai kota Mekah, barulah mereka beriman. Jadi ada yang beriman itu cepat, ada yang beriman itu lambat. Mengapa ada yang cepat, ada yang lambat? Itu hidayah dari Allah, tak bisa kita. Dan ada juga yang sampai meninggal dunia tak juga beriman, padahal orangnya adalah yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa orangnya itu? Paman Rasulullah sendiri yang membantu dakwah, yaitu Abu Talib. Nah, inilah dia tentang kehidupan. Jadi ini pada masa Rasulullah dahulu, tetapi janganlah difahami ayat ini hanya terpakai pada masa Rasulullah dahulu, tetapi juga sampai ke hari ini dan sampai ke hari kiamat. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu petunjuk untuk sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaku annahum la yu'minun. Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Siapa yang memerintah? Allah. Siapa yang diperintah?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa berupa apa perintah tersebut? Yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang musyrik. Man, siapakah yarzuqukum, memberikan rezeki kepadamu, minas sama, dari langit, wal ard, dan bumi. Amman, atau siapakah yang yamliku, menguasai, as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup, minal mayyit, dari mati, dari yang mati, wa yukhrijul mayyita, dan mengeluarkan yang mati, minal hayy, dari yang hidup. Siapa? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Bumi yang mati, tandus, tak ada tanam-tanaman di situ. Seperti dahulu Arafah dahulu tak ada tanam-tanaman. Tapi kalau kita sekarang berkunjung ke bumi Arafah, tempat wukuf, sekarang sudah ada tanam-tanaman. Nah, siapa mengeluarkan yang hidup dari bumi yang mati itu? Allah. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sekarang ini kita hidup, tapi dulu kita mati. Berupa setetes air, mati. Berupa segumpal darah, mati. Melekat di dinding, mati. Kemudian ditiupkan roh, maka Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Banyak, nanti contohnya bisa kita sebut. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengurus segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Oh, jadi orang musyrik ini tahu juga Allah, tahu, tapi mereka tak peduli. Faqul, maka katakanlah, afala tattaqun, maka apakah kamu tidak bertakwa? Maka apakah kamu tidak bertakwa? Maknanya memelihara diri dari murka Allah, yaitu dengan tidak menyekutukan Allah. Kita baca dari awal. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengurus segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maka apakah kamu tidak bertakwa, yaitu memelihara diri dari murka Allah, yaitu menghentikan kemusyrikan. Ayat berikutnya, fadzalikumullah, fadzalikum, maka yang sedemikian itu Allah, dialah Allah, Rabbukum, Tuhan kamu, al-haq, yang sebenarnya. Nah, kalau kamu sudah tahu Allah Tuhan yang sebenarnya, maka tauhidkanlah Allah. Famadza ba'dal haqqi, maka tidaklah setelah yang benar itu illa dhalal, kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kamu bisa dipalingkan? Kamu dah tahu kebenaran tapi kamu berpaling juga. Bagaimana bisa kamu berpaling setelah kamu mengetahui kebenaran? Nah, ini bentuk pertanyaan untuk menerangkan bahwasanya perbuatan mereka itu perbuatan yang mestinya diingkari, yaitu tidak patut untuk berlaku, tidak semestinya terjadi, karena sudah tahu kebenaran tapi tetap juga kesesatan yang diikuti. Apabila demikian halnya, kadzalika, yang sedemikian itu haqqat, maka wajiblah, kalau memang demikian, maka wajiblah atau tetaplah kalimatu rabbika, ketetapan Tuhanmu, alal ladzina fasaku, atas orang-orang yang fasik. Apa ketetapan Allah ke atas orang-orang yang fasik? Annahum la yu'minun, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak beriman, tidak diberi petunjuk, maka tetap di dalam kekufuran, tidak juga beriman. Lalu
Apa yang akan mereka tanggung nantinya kalau tetap juga tidak beriman? Siksaan, azab. Itu adalah ketetapan Allah, sunnatullah. Yang sedemikian itu tetaplah, demikianlah ketetapan Allah, ketetapan Tuhanmu atas orang-orang yang fasik. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak beriman. Jadi dari 3 ayat ini dapatlah kita ketahui bahwasanya 3 ayat yang kita pelajari ini adalah melanjutkan ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang orang-orang musyrik. Apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang kesudahan orang-orang musyrik, yaitu di bumi mahsyar nanti mereka itu akan dihinakan karena yang mereka sembah itu akan bersaksi di hadapan Allah, maka jelaslah kesalahan mereka, kesesatan mereka, maka mereka pasti akan menjalani azab dan siksaan. Maka ayat ini pula masih tentang orang-orang musyrik, tetapi orang-orang musyrik yang masih di dunia, masih belum meninggal dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mengutus rasul kepada mereka untuk membimbing mereka. Mudah-mudahan mereka mau dibimbing, yaitu mereka menghentikan kemusyrikan, mereka segera mentauhidkan Allah. Tetapi malangnya banyak di antara mereka itu tetap juga tidak beriman. Maka ketetapan Allah diberlakukan ke atas mereka, yaitu apabila mereka dimatikan dalam keadaan menyekutukan Allah, maka ditetapkanlah siksaan ke atas mereka di dalam neraka selama-lamanya. Mereka itulah penghuni neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Ini ujung ayat yang ke-27, yaitu ayat sebelum ini. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang jelas tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini, yaitu Allah yang memberikan rezeki kepada manusia dari langit dan bumi, kemudian Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, dan Allah yang mengurus segala urusan. Jadi ada berapa tanda kekuasaan Allah dalam ayat ini? Ada 4, bukan 1, 4 disampaikan kepada mereka. Tak juga dapat melihat tanda kekuasaan Allah, maka bukan mata yang di kepala itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Dan hati itu pula adalah penentu kehidupan. Hidupnya manusia adalah dengan hidupnya hati. Karena hati itu apabila hidup, hiduplah diri manusia itu. Kalau hati sudah mati, maka matilah manusia itu. Karena yang menentukan diri manusia adalah sebongkah daging yang ada di dalam dada, yaitu hati. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada orang-orang musyrik. Bermakna Allah menurunkan firman-Nya ini kepada Rasul berupa perintah untuk diteruskan kepada orang-orang musyrik. Wahai orang-orang musyrik. Nah, ini dia perintah dari Allah dan disampaikan oleh Rasulullah berupa pertanyaan kepada orang-orang musyrik. May yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Nah, nanti jawabannya mereka menjawab. Apa mereka jawab? Allah. Jadi mengapa ayat ini berbentuk pertanyaan di dalam penyampaiannya? Ulama tafsir menjelaskan mengapa berbentuk pertanyaan? Karena sebenarnya jawabannya sudah diketahui. Tapi mengapa dibuat dalam bentuk pertanyaan juga? Untuk menjelaskan lagi apa yang akan disampaikan. Nah, jadi pertanyaan itu sudah diketahui jawabannya, tapi ditanyakan lagi untuk menegaskan, menyampaikan dengan lebih kuat apa yang diinginkan, yaitu mereka mengenal Allah
yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit berupa air hujan yang turun. Karena dengan turunnya hujan dari langit, maka tumbuhlah tanam-tanaman. Kemudian tanam-tanaman ada yang mereka makan langsung daunnya, ada yang berbuah, kemudian mereka makan buahnya. Kemudian ada juga yang dimakan oleh binatang ternak. Kemudian binatang ternak mereka makan pula. Nah, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa air hujan yang turun dari langit. Dan ada pula yang dikeluarkan dari bumi. Yaitu yang dari bumi, umpamanya ada mata air yang terpancar dari bumi, tanam-tanaman yang tumbuh dari bumi, ada lagi minyak yang ada di dalam bumi, ada lagi emas, tembaga yang ada dalam bumi. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan, dari mana datangnya ini? Yang dari langit, yang dari bumi, rezeki yang kamu menikmatinya. Siapa yang memberikannya kepadamu? Mereka menjawab, Allah. Jadi tidak dapat mereka mengingkarinya. Nah, kalau mereka mengetahui Allah yang memberi rezeki kepada mereka, semestinya mereka tidak berpaling dari Allah. Bagaimana mereka berpaling dari Allah? Allah yang memberi rezeki kepada mereka, kemudian selain Allah yang mereka sembah. Itu namanya tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur itu namanya kufur kepada Allah. Kita yang membantunya, kita yang membuatnya berhasil dalam hidup, selain kita yang pujinya, yang diucapkan terima kasih kepada, mestinya ia berterima kasih kepada kita, tetapi dia pula berterima kasih kepada orang lain. Orang seperti ini orang yang tak tahu diri, orang yang salah mengarahkan, memberikan ucapan terima kasihnya itu. Maka jangan salah dalam bersyukur, jangan berterima kasih kepada selain Allah, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita terima? Rezeki dari langit, air hujan. Adakah selain Allah yang menurunkan air hujan dari langit? Tidak. Yang menumbuhkan tanam-tanaman, adakah selain Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman dari bumi? Tidak. Rezeki itu dari Allah. Apa makna rezeki? Rezeki adalah ma yuntafa'u bihi, yaitu apa saja yang manusia mendapatkan manfaat darinya. Air hujan dapat manfaat? Ya, hilang dahaga kita, hilang haus kita, tumbuh tanam-tanaman, hidup binatang ternak dengan air tersebut. Bahkan bumi pun menjadi subur, mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaat adalah rezeki. Berarti air hujan yang turun itu mendatangkan manfaat bagi orang-orang beriman? Ya, rezeki. Mendatangkan manfaat bagi orang-orang kafir? Ya, rezeki. Jadi rezeki Allah itu ada yang kepada orang beriman dan ada juga kepada orang kafir secara umum. Allah berikan kepada semua. Tetapi makna rezeki itu bukan hanya sebatas yang zahir saja, yaitu yang nampak, yang bermanfaat bagi badan. Tidak. Ada juga yang bermanfaat. Nah, ini dia satu lagi, ini yang penting, yang sangat berharga, yang bermanfaat bagi hati kita, bagi jiwa kita, bagi roh kita. Apa dia? Rezeki yang bermanfaat, yaitu pemberian Allah yang bermanfaat bagi hati, bagi jiwa, bagi roh, iman. Maka iman itu adalah rezeki. Tapi iman itu diberikan kepada siapa? Nah, hanya kepada orang-orang beriman. Ditambahkan iman mereka, dikuatkan keyakinan mereka, diletakkan cinta dalam hati mereka. Itu adalah juga rezeki, karena pemberian Allah yang bermanfaat, tetapi Allah tidak berikan kepada orang-orang kafir. Nah, rezeki yang diberikan kepada orang-orang kafir itu sedikit sekali dan sangat terbatas sekali, dan nilainya sangat rendah sekali. Sementara rezeki yang diberikan kepada orang beriman luas sekali. Contoh mudah sajalah, barang yang sama, yaitu air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya?
umum. Manfaatnya menghilangkan dahaga, hilang haus. Minum air Zam-Zam hilang haus. Air yang biasa juga begitu, minum kemudian hilang haus. Tetapi air Zam-Zam bukan hanya untuk menghilangkan haus. Apa doa kita ketika minum air Zam-Zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ketika minum air Zam-Zam, ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Oh, rupanya air Zam-Zam bukan hanya menghilangkan haus. Air Zam-Zam juga bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini kepada siapa diberikan? Yaitu ilmu berdasarkan wahyu. Bermanfaat bukan hanya di dunia ini, sampai di akhirat nanti. Mendatangkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, menambah keyakinan. Ini kepada siapa diberikan? Rezeki yang bermanfaat ini kepada siapa yang diberikan? Ini hanya kepada orang beriman saja. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Apa lagi yang kedua? Wa rizqan wasi'a. Dan rezeki yang luas. Rezeki yang luas bukan hanya minum air Zam-Zam hilang dahaga, enggak. Rezeki yang luas, badan disehatkan, ilmu ditambahkan, kemudian dalam berumah tangga penuh kasih sayang, harta yang didapatkan berkah. Bukan hanya jumlahnya saja yang banyak, tapi nilainya juga bertambah. Itu kepada siapa diberikan? Kepada orang kafir? Tidak. Hanya kepada orang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Berkah wa rizqan wasi'a. Yang ketiga, wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Minum air Zam-Zam bukan hanya hilang dahaga, juga menyembuhkan penyakit. Biasanya menyembuhkan penyakit obat, ini air bisa menyembuhkan penyakit. Juga bisa menyembuhkan penyakit. Ini lebih manfaatnya ini. Tapi kepada siapa? Kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Karena air ini air berkah, maka Allah berikan keberkahan itu kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Minum air Zam-Zam, hilang penyakitnya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu diminum. Untuk apa diminum? Untuk menyembuhkan penyakit, sembuh penyakitnya. Oh, bermakna rezeki Allah itu luas. Manfaat yang ada di air itu luas. Nah, kepada siapa rezeki yang luas itu diberikan? Kepada orang-orang beriman. Semakin seseorang itu beriman, semakin luas rezeki itu didapatkan. Tidak hanya untuk badannya saja, tetapi untuk rohnya, untuk jiwanya, untuk hatinya. Bukan untuk dirinya saja, untuk keturunannya, untuk dunianya. Bukan hanya untuk dunia, untuk akhiratnya juga. Itu yang bermanfaat. Tapi ada orang yang diberikan air kepadanya, bermanfaat untuk badannya, tetapi tidak bermanfaat untuk hati dan jiwanya, maka tidak menjadi rezeki baginya. Menjadi rezeki bagi badannya, hilang dahaganya, tapi tidak menjadi rezeki bagi hati dan jiwanya, karena tidak bermanfaat bagi hati dan jiwanya. Apa mana rezeki? Pemberian Allah yang bermanfaat. Bagaimana yang kita terima dari Allah? Rezeki? Maka lihatlah, air yang kita minum bermanfaat bagi badan, rezeki. Bermanfaat bagi hati, bertambah iman dengan air yang kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bertambah? Bertambah iman, rezeki. Bertambah angkuh. Ini air ini tak ada kaitan dengan Allah ini. Ini air ini saya dapat karena saya gali air sendiri. Saya bor bumi ini, keluar air. Maka saya yang berusaha dapatkan air. Maka saya minum air ini, tak ada kaitan dengan Allah. Bermanfaat baginya? Tidak. Menjauhkannya dari Allah, maka bukanlah yang bermanfaat baginya. Tapi bagi badannya hilang hausnya. Ya, sebatas itu. Itu rezeki dengan makna yang bersifat umum. Sementara rezeki yang berharga itu adalah yang menambah keimanan, yang menguatkan keyakinan, yang mendatangkan cinta dalam hati, yang mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu yang kita cari, karena rezeki itu tidak akan terputus. Kalau seperti itu, rezeki itu tidak akan terputus dengan kematian. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahya, akan tapi hidup. Apa lagi lanjutannya? Ujung ayat. Inda rabbihim yurzakun, dan mereka diberi rezeki di sisi Allah. Sudah mati, masih diberi rezeki. Rezeki yang mana? Dulu ketika di dunia makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Tapi di dalam kubur rezeki yang mana? Yang tidak didapatkan ketika di dunia. Dilapangkan kuburnya, terang benderang kuburnya, dijadikan kebun dari kebun-kebun surga kuburnya. Itu rezeki. Inda rabbihim yurzakun. Maka orang beriman jangan memahami rezeki itu duit saja. Dapat duit, oh dapat rezeki. Kemudian tak dapat duit, Allah tak dapat rezeki. Padahal badannya masih disehatkan. Padahal sebenarnya apabila ia mau bersabar, Allah telah janjikan untuk orang yang bersabar itu rezeki tanpa hisab, tanpa kira. Tapi karena dari kecil lagi yang difahami rezeki uang, dapat uang dapat rezeki, tak dapat uang tak dapat rezeki. Padahal rezeki bukan hanya sebatas yang zahir. Maka dikatakan rezeki itu ada dua macamnya. Rezeki yang zahir, yang nampak, adalah rezeki lagi yang tersembunyi. Yang tersembunyi, yang abstrak, itu lebih mahal harganya, lebih tinggi nilainya. Maka luaskanlah makna rezeki ini. Panjang pembahasan tentang rezeki ini. Nah, mungkin di lain kesempatan kita akan coba lagi mengkaji lebih khusus, karena ayat ini bukan lebih khusus tentang rezeki. Ini baru satu. Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Allah. Kemudian yang kedua, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Allah. Dalam ayat ini yamliku, menguasai. Di ayat yang lain waja'ala lakumus sam'a wal absar. Dialah Allah yang menjadikan pendengaran dan penglihatan. Di ayat yang lain menjadikan, di ayat ini menguasai. Apa bedanya? Kalau menjadikan maknanya telinganya ada, kemudian Allah beri pendengaran. Nah, ketika anak lahir ada telinganya, ada. Tapi ada anak punya telinga tapi tak mendengar. Karena Allah tidak memberikan pendengaran kepadanya. Jadi ada kata menjadikan mendengar, ada kata menguasai pendengaran. Nah, kalau menguasai pendengaran, namanya Allah berkuasa ke atas pendengaran. Allah terangkan pendengarannya, terang pendengarannya. Allah. Sekarang bagaimana pendengaran? Masih terang? Oh masih, alhamdulillah. Ada orang yang sudah lanjut usianya, karena Allah yang menguasai pendengarannya, Allah lemahkan pendengarannya. Sudah berteriak orang di tepi telinganya, apa? Dia masih tanya juga. Karena sudah mulai tak mendengar lagi. Mendengar, masih mendengar, tapi sudah lemah. Apa sebab? Sebab Allah yang menguasai. Nah, ini makna yamliku. Yamliku maknanya menguasai. Siapa yang menguasai? Yang memiliki menguasai. Siapa yang memiliki? Yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Yang menciptakan. Jadi ada tiga. Yang mencipta, dari tidak ada menjadi ada. Menjadikan, sudah ada telinga, tetapi menjadikannya dapat mendengar. Dan yang ketiga, menguasai. Menguasai, mau menerangkan terus telinganya itu sampai ia meninggal dunia, atau menariknya sedikit, sehingga ketika usia lanjut, sudah payah untuk mendengar. Orang yang payah mendengar itu apa namanya? Tak mendengar, peka. Nah, tapi kalau yang kurang mendengar, samar-samar, nah, lemah pendengarannya itu. Nah, yang lemah pendengarannya ini kabur. Nah, orang yang seperti ini dikatakan mendengar tidak, dikatakan tidak mendengar pun tidak. Kalau disuruh memilih, pilih yang mana? Pasti mau memilih mendengar dengan jelas, tapi dia tak mampu, karena yang menguasai pendengarannya
bukan dia. Sudah beli alatnya, harap-harap alat itu bisa membuatnya mendengar, tambah tak mendengar dengan alat itu. Karena mestilah memahami yang membuat mendengar bukan alat itu, yang membuat mendengar adalah Allah Subhanahu wa taala. Amman yamliku, am di sini mengapa atau pula di sini ini? Maka ulama tafsir memahami am di sini maknanya bahkan, bal, bahkan, bermakna yang lebih khusus lagi. Memberikan rezeki, kan tadi masih umum rezeki dari langit, dari bumi. Sekarang pada dirimu sendiri. Jangan lihat ke langit, jangan lihat ke bumi. Jangan lihat yang ada di luar tubuhmu. Pada tubuhmu sendiri lihat. Pendengaranmu itu siapa yang menguasai? Penglihatanmu itu siapa yang menguasai? Oh, ini pertanyaannya. Kalau sudah seperti ini tak juga terbelalak mata itu. Wah, itu keterlaluan lah sudah itu. Tak bersekolah pun, tak sekolah, tak tamat SD kata orang kita ini. Sekolah rendah pun tidak. Kalau dikemukakan pertanyaan seperti ini, tak mungkin tak bisa menjawab. Maka kalau tak beriman juga, sudah doktor tak juga beriman lagi. Wah, itu sudah keterlaluan itu. Sudah kemana-mana pergi belajar, masih juga menyekutukan Allah. Bermakna telah betul-betul menyia-nyiakan akal yang ada di kepala, tak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Mengapa pendengaran disebut dahulu baru penglihatan? Karena itulah yang diberi kepada manusia dahulu. Sebelum manusia melihat, ketika lahir di muka bumi, ke muka bumi, yang pertama kali yang Allah beri pendengaran. Maka anak lahir saja mendengar. Tapi belum melihat lagi, belum lagi, matanya masih blank saja, masih kosong saja. 3 hari setelah itu, 4 hari, 5 hari setelah itu, barulah matanya terbuka. Karena Allah beri pendengaran dulu, kemudian Allah beri penglihatan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Dialah Allah yang memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan bersyukur. Tetapi banyak juga manusia yang kufur. Mendengar, mestinya mendengar. Pendengaran di sini disebut mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Nabi membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Allah yang menguasai mata, penglihatan, mestinya mereka melihat. Melihat apa? Kalau tadi mendengar ayat-ayat Allah, Al-Quran. Kemudian melihat tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Pasang telinga, buka mata. Pasang telinga, dengarkan wahyu. Buka mata, lihatlah, ini langit yang dijunjungkan ini, bumi yang dihamparkan, hujan yang diturunkan, tanam-tanaman yang ditumbuhkan. Kan ada di sekeliling kita ini. Banyak sekali. Tak juga mengenal Allah. Keterlaluan lah kalau tidak mengenal Allah. Wa may yukhrijul hayya minal mayit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seperti dah kita sebutkan tadi, tanam-tanaman hidup dari yang mati, bumi yang mati, keluar tanam-tanaman, sehingga tanam-tanaman yang hidup itu membuat bumi tadi menjadi subur, padahal tadinya gersang, mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ada yang mengatakan yang mati itu telur, kemudian keluar yang hidup, menetas telur itu, pecah. Apa yang keluar dari situ? Anak ayam. Ini mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ada lagi daging itu dipotong. Nah, tak ada apa-apa, diam saja, tak ada. Tapi setelah 4-5 hari diletakkan di situ, keluar apa yang keluar bergerak-gerak? Ulat. Itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Siapa yang membuat semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini kebalikannya.
Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau telur kita sebut keluarnya dari mana? Telur mati, keluarnya dari yang mana? Dari ayam. Ayam hidup mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apalagi tanam-tanaman tumbuh hidup. Kemudian dipetik buahnya. Buahnya itu ada biji, bijinya itu mati. Kemudian diletak lagi dalam bumi, mati. Kemudian dengan air tumbuh hidup. Karena kalau tidak diletakkan di atas tanah, tidak mendapat air, letak sajalah biji-bijian itu, dikeringkan di sana. Apakah dia bergerak akan jadi hidup? Tidak. Semua ini adalah kuasa Allah. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang menguruskan segala urusan? Tadi disebut dengan khusus rezeki, disebut dengan khusus menguasai pendengaran dan penglihatan, disebut dengan khusus mengeluarkan yang mati dari yang hidup, hidupnya dari yang mati. Sekarang disebut secara umum. Apa saja urusan di alam semesta ini, siapa yang mengurus? Jangan sombong betul. Saya yang ngurus negeri ini. Lihat dirimu sendiri. Makanan yang kamu makan, yang kamu masukkan ke dalam perut, siapa yang mengurus makanan dalam perut itu siapa? Kamu? Yang pakar nutrisi. Tahu dia nutrisi. Kemudian dia makan makanan. Siapa yang mengurus makanan ini? Yang mana yang akan dijadikan sebagai daging darah yang berguna bagi tubuh? Yang mana yang akan dibuang nantinya? Siapa yang membagi dalam perut sana? Mana yang bermanfaat? Mana yang mendatangkan mudarat untuk dibuang? Ini siapa yang mengurus makanan dalam perut ini siapa? Kalau mengenal Allah, maka tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan kepada mereka 4 pertanyaan ini, fasayaqulun, mereka menjawab Allah, Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, supaya mereka membuka mata mereka, membuka hati mereka. Maka apakah kamu wahai orang-orang musyrik tattaqun, tidak bertakwa, tidak memelihara diri dari murka Allah? Allah murka kalau kamu masih juga menyekutukannya. Maka dengan mengenal Allah, tauhidkanlah Allah supaya Allah redha kepadamu. Jelas ayat ini? Sangat jelas sekali. Terang ayat ini, sangat terang sekali. Setelah terang, lanjutan ayat, fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah dia Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Apakah berhala seperti itu? Tidak. Apakah manusia seperti itu? Memberikan rezeki dari langit dan bumi? Tidak. Apakah manusia menguasai pendengaran dan penglihatan? Tidak. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dalal. Sudah mengetahui ini kebenaran, lain dari ini kebatilan, lain dari ini kesesatan. Ad-dalal, kesesatan. Mengapa disebut kesesatan? Karena tidak lagi berada di atas jalan yang lurus yang akan menyampaikan ke tujuan, yaitu redha Allah. Setiap yang tidak berada di atas jalan yang benar yang menyampaikan ke tujuan, yaitu redha Allah, maka ia adalah kesesatan. Mentauhidkan Allah, jalan yang lurus. Menyekutukan Allah, itu adalah jalan yang sesat. Sesat maknanya menyimpang dari jalan yang lurus dan tidak akan sampai ke tujuan. Mau pergi ke Padang, tersesat. Sampainya ke Duri, itu tersesat. Sampai ke tujuan, maunya ke Padang, enggak. Mestinya apabila ia berjalan di jalan yang benar, dia sampai ke Padang. Rupanya dia tersesat. Yaitu ketika sampai di Arengka sana, mestinya belok kiri, rupanya dia belok kanan. Maka dia tidak menempuh jalan yang benar. Jalan yang benar mentauhidkan Allah. Jalan yang salah, jalan yang sesat, yaitu menyekutukan Allah. Begini jelasnya petunjuk Allah. Ini bimbingan yang sangat terang. Masih juga manusia menyekutukan Allah. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana kamu? Kata bagaimana ini adalah pengingkaran kepada kalau juga melakukan perbuatan ini perbuatan yang mesti diingkari. Tak sepatutnya orang yang berakal akan
akan memilih jalan kesesatan, menyekutukan Allah. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kamu bisa dipalingkan wahai orang musyrik? Kamu sudah mengetahui kebenaran, tapi kamu tetap juga menempuh kesesatan. Memilih kesesatan, menempuh jalan yang sesat, memilih kesesatan, sementara kamu sudah mengetahui kebenaran. Kira-kira apa jawabannya? Mengapa masih juga ada manusia yang memilih kesesatan? Apa jawabannya tadi? Ini diulang berkali-kali ini supaya tak lupa. Karena mengikuti hawa nafsu. Mengapa manusia mengikuti hawa nafsu? Tadi sudah disampaikan juga. Ini bukan berselang satu hari, enggak. Masih di majelis yang sama. Belum ditutup pengajiannya lagi. Cuma tadi disampaikan di awal. Mengapa manusia mengikuti kehendak hawa nafsu? Karena mereka melihat dengan mengikuti kehendak hawa nafsu itu baik bagi mereka. Padahal sebenarnya mengikuti kehendak Allah itulah adalah yang baik bagi mereka. Mereka melihat bahwasanya kalau mengikuti kehendak Allah, maka mereka akan dikucilkan, mereka akan diasingkan, mereka akan dipinggirkan, mereka tidak dapat jabatan, mereka tidak mendapat kekayaan, mereka akan diancam, dan mereka akan menjadi miskin, menjadi orang-orang yang diabaikan. Ini apabila mereka tahu bahwasanya kebenaran itu adalah kebenaran, kemudian takut hilangnya dunia, itu adalah mengikuti kehendak hawa nafsu. Kami tahu Ustaz, ini kata orang-orang yang bisa dibujuk dengan Indomie, dengan makanan, dengan pakaian, dengan jabatan. Kami tahu ini benar, tapi bagaimana lagi? Kami mau makan juga, kami mau dapat kekayaan juga, kami ingin berkuasa juga. Nah, orang yang seperti ini, orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Mengapa mereka mengikuti kehendak hawa nafsu? Karena ingin mendapatkan kepentingan duniawi. Tahu yang benar itu benar, tahu. Tahu yang salah itu salah, tahu. Mengapa mengikuti yang salah juga? Karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Mengapa mengikuti kehendak hawa nafsu? Karena ingin mendapatkan kepentingan dunia yang tak seberapa. Sudah disebutkan sebelum ini, kesenangan dunia itu sangat sedikit sekali, sehingga yang diperintahkan oleh Allah itu diabaikan. Kadzalika, apabila demikian, penutup ayat. Apabila demikian, jadi ayat yang menjadi pembahasan itu adalah ayat yang ke-31. Ayat yang ke-32 dan 33 itu menegaskan lagi ayat yang sebelumnya. Apabila demikian masih juga memilih kesesatan, padahal sudah mengetahui kebenaran, maka ditetapkanlah sunnatullah. Allah menetapkan sunnatullah sebagai menegakkan keadilan, yaitu kadzalika. Sebagaimana ini tasbih. Tasbih ini penyerupaan. Sebagaimana Allah menetapkan siksaan ke atas orang-orang yang menyekutukan Allah dahulu, Allah juga akan menetapkan siksaan ke atas kamu, wahai penduduk Mekah yang menyekutukan Allah. Dan juga akan ditetapkan siksaan ke atas siapa saja yang menyekutukan Allah sampai hari kiamat. Nah, itu maknanya kadzalika, demikianlah, seperti mana orang-orang dahulu mereka itu telah memilih kekufuran dan mereka mendapatkan siksaan, begitu juga haqqat kalimatu rabbika, telah ditetapkan kalimat Tuhanmu, ketetapan Tuhanmu, alal ladzina fasaku, atas orang-orang yang fasik. Fasik maknanya terkeluar dari jalan yang benar, tidak mengikuti syariat. Mengikuti syariat bersama dengan syariat. Fasik terkelupas, sama seperti kulit limau, kulit jeruk. Fasika al-burtuqal, yaitu al-qishru, yaitu kulit limau itu, kulit jeruk itu, apabila fasik maknanya terkelupas dari isinya. Tadi bersama isinya, sekarang terkelupas. Manusia ini mestinya bersama syariat Allah. Dari lahir lagi mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah.
yaitu beriman kepada Allah, terkelupas karena menyekutukan Allah. Orang yang fasaku annahum la yu'minun, sesungguhnya mereka tidak beriman, ditetapkanlah azab ke atas mereka. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Bermakna ayat ini menjadi ancaman? Ya, ancaman. Apa sebab? Gagal dalam menjalani ujian hidup, yaitu memilih kekufuran. Hidup ini di antara dua, memilih keimanan, gagal. Memilih keimanan, berhasil dalam ujian. Memilih kekufuran, gagal dalam ujian. Memilih keimanan, mentauhidkan Allah. Memilih kekufuran, itulah dia orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan hati kita ini, Allah teguhkan keimanan dan keyakinan kita, sehingga kita ditetapkan di dalam tauhid, yaitu mengesakan Allah. Berketuhanan yang Maha Esa itu maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Tak ada lagi tempat bergantung yang lain kecuali Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Allah lah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Allah lah yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, mengurus segala urusan, mengkayakan, memiskinkan, memenangkan, mengalahkan. Semua urusan Allah yang mengurusnya. Maka kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan Allah. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu bagi Allah dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi, memelihara, menjaga iman dan keyakinan kita sampai kita menutup usia kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.